Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua dalam keadaan baik? Saya sungguh bersyukur, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa diberikan kesempatan berbagi kepada saudara semua pagi hari ini di JP3, dan saya membawa salam dari gembala saya, Pastor Yose Karol, dan juga tentunya founding pastor dari JPCC yaitu Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau adalah para pemimpin yang sungguh mengasihi gembala saudara Pastor Diki beserta saudara semua tentunya dan setiap kepemimpinan yang ada di JP3 ini. Karena itu mereka berdua mengizinkan saya untuk hari ini tidak bertugas melayani di gereja di mana saya tertanam, tapi mengizinkan saya untuk bisa melayani saudara semua di tempat ini. Dan juga saya membawa salam dari istri saya Tami dan kedua anak saya Arya Petra dan Aura Bella. Mohon maaf mereka tidak bisa ikut menemani saya hari ini karena mereka harus ke gereja di JPCC. Tapi mereka titip salam untuk saudara semua. Dan mereka sungguh mengasihi saudara semua karena itu mengizinkan suami dan ayahnya hari ini tidak bersama dengan mereka tapi bersama dengan saudara semua di tempat ini. Untuk itulah saya sungguh bersyukur. Dan tentunya yang tidak kalah bersyukur di atas segala-galanya adalah kesempatan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Betul? Firman Tuhan ini bukan sekedar teks, tetapi ini adalah firman Allah yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Sungguh kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk duduk diam di kaki Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga kami siap membuka hati kami dan pikiran kami untuk ditabur kebenaran firman-Mu melalui khotbah yang sebentar lagi akan disampaikan. Dan biarlah hikmat, kepandaian, dan pengertian ilahi yang datang dari Tuhan sendiri, yang menolong dan memampukan setiap kami, setiap jemaat di tempat ini, untuk bisa menerima firman itu bukan hanya sebagai sebuah informasi, tapi juga menyambut dan mengakui bahwa firman adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan pakai hamba-Mu untuk berkata-kata dalam bahasa yang sederhana, sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan biar apa yang disampaikan betul-betul sesuatu yang datang dari hati Tuhan sendiri kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan siap untuk membuka pikiran dan hati, menerima kebenaran firman, bersama-sama berkata, amin. Judul khotbah hari ini adalah Let Your Light Shine. Biarlah terangmu bercahaya. Ada sebuah gambar yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Ada dua perbandingan gambar. Gambar yang pertama, mestinya saudara tahu ya, itu sekolah sepak bola dari tempat di mana saudara tertanam hari ini ya, Young Tigers. Lalu di sebelahnya ada gambar timnas Indonesia, timnas sepak bola Indonesia. Dan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut, saudara? Yang sebelah kiri, yang di sekolah sepak bola, sudah menjadi pemain sepak bola atau pemain sepak bola nasional apa belum? Belum. Sedang di dalam tahap, sedang di dalam proses untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi yang di sebelahnya tentunya bukan yang akan menjadi, tapi sudah menjadi pemain timnas sepak bola nasional kita. Dan perbedaan di antara keduanya adalah yang satu akan menjadi, yang satu lagi sudah menjadi. Dan apa yang membedakan lagi di antara keduanya? Identitasnya tentunya berbeda, betul apa tidak? Yang satu identitasnya adalah calon atlet sepak bola. Yang satu identitasnya adalah siswa atau murid dari sebuah sekolah sepak bola. Yang satu lagi sudah menjadi pemain. Berarti yang satu lagi adalah pemain timnas. Dan kalau saudara bandingkan di antara keduanya,
Saudara tidak bisa memberikan peran yang sama atau tuntutan yang sama kepada kedua jenis atlet tersebut. Betul apa tidak? Kalau saudara berikan tuntutan kepada yang sedang sekolah sepak bola untuk bermain selayaknya seperti pemain timnas Indonesia, saudara sedang memberikan atau saudara sedang membawa impian di siang bolong. Karena tidak mungkin dia bisa memenuhi ekspektasi saudara. Tidak mungkin dia bisa memerankan sesuatu yang memang dia belum menjadi. Tetapi kalau saudara kemudian berikan tuntutan yang rendah. Wah, kamu yang bagi yang satu lagi ya. Wah, kamu sekarang sudah menjadi pemain timnas sepak bola. Ya sudahlah, terimalah itu sebagai sebuah kebanggaan. Terimalah itu sebagai sebuah identitas yang luar biasa. Dan saudara tidak menuntut sesuatu yang lebih tinggi kepada pemain tersebut. Maka pemain tersebut juga tidak akan bisa memberikan dampak yang signifikan. Karena mungkin mereka menjadi tidak disiplin. Mereka tidak lagi berlatih dengan keras. Dan mereka lupa dengan identitasnya. Dan kemudian mereka bilang, wah lebih enak nih jadi seperti dulu ya, waktu masih sekolah sepak bola. Gak ada tuntutan yang besar, tidak ada tanggung jawab yang lebih besar, tidak ada peran yang lebih besar yang harus dimainkan. Tetapi kalau saudara bisa memahami perbedaan dari kedua posisi tersebut, yang sekolah sepak bola memang tidak bisa dituntut perannya seperti pemain sepak bola. Tapi yang pemain sepak bola, ya tidak bisa kalau tidak dituntut seperti selayaknya apa yang sudah menjadi identitasnya. Jadi identitas yang melekat pada diri kita akan memberikan tuntutan bagi kita untuk berperan sesuai dengan identitas tersebut. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, identitas saudara apa? Coba nanti ya, lihat di KTP saudara, di situ ada pekerjaan atau profesi ya. Nah, itu isinya apa? Mungkin ada yang mahasiswa atau pelajar, ada yang ibu rumah tangga, ya, ada yang karyawan swasta, ada yang pendeta. Dan setiap dari profesi itu bisa dikatakan adalah identitas yang melekat pada kita. Betul apa tidak? Seorang ibu rumah tangga diminta memerankan peran seorang karyawan swasta. Itu dua hal yang berbeda. Karena setiap dari identitas yang melekat pada diri kita akan memberikan tuntutan peran yang berbeda yang sesuai dengan identitas tersebut. Tapi sudah bisa menerima dengan baik? Nah, di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, saya mulai dari ayat 14, dikatakan demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah, atau kamu harus, atau kamu akan menjadi. Kamu adalah. Ini Yesus sedang bicara sama siapa? Apakah semua orang secara umum? Atau Yesus sedang bicara kepada orang percaya atau para pengikutnya? Yesus sedang bicara kepada pengikutnya. Makanya dia katakan, kamu adalah terang dunia. Berarti identitas dari pengikut Kristus adalah terang dunia. Pengikut Kristus bukan di dalam sebuah fase kehidupan akan menjadi terang dunia. Tidak. Tapi pengikut Kristus identitasnya adalah terang dunia. Ada dua perbedaan yang sangat mendasar. Karena beberapa orang terkadang mengatakan, saya harus menjadi terang dunia. Ini orang percaya. Kenapa harus menjadi terang dunia? Karena memang itulah yang peran yang mestinya dimainkan. Karena apa? Identitas saya adalah terang dunia. Jadi bukan di dalam tahap saya mau menjadi terang dunia atau saya harus menjadi terang dunia. Saya adalah terang dunia. Bayangkan saudara kalau misalnya di dalam posisi seperti anak yang sedang sekolah sepak bola tadi, terus
Orang tuanya berkata, kamu harus bermain seperti selayaknya pemain sepak bola. Frustrasi nggak anaknya? Frustrasi ya? Dan mudah sekali dia untuk menderita penyakit yang namanya muntaber. Mundur tanpa berita. Ya Pak ya? Karena ya memang itu bukan identitas saya. Itu belum jadi identitas saya. Saya nggak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan identitas saya. Betul? Tapi kalau sudah menjadi tadi pemain nasional, identitas saya adalah pemain. Nah kalau dia mainnya di lapangan seperti anak yang lagi sekolah sepak bola, ya gimana netizen gak berkoar-koar? Betul apa tidak? Karena identitas kita yang melekat pada kita itu akan dituntut dengan peran yang sesuai dengan identitas kita. Nah kita ini adalah terang dunia bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan mengikut dia, identitas pengikut Kristus adalah terang dunia, bukan akan menjadi terang dunia. Jadi kalau kamu harus menjadi terang, itu adalah sebuah pernyataan yang kurang tepat sebetulnya. Karena memang saya adalah terang. Nah, kok masih disuruh lagi harus menjadi terang? Saya adalah terang, ya sudah selayaknya. Saya berperilaku atau berbuat, berperan seperti terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita bukan sekedar, atau dalam hal ini pengikut Kristus, bukan sekedar memiliki identitas terang dunia. Tapi bahkan terangnya itu ada di tempat yang tinggi di mana semua orang akan memperhatikan. Terus ada alasan seperti ini. Tuhan kan melihat hati. Tapi jangan lupa, manusia melihat rupa. Karena kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah pertanyaannya, kenapa kita bisa melihat kota yang ada di atas gunung itu? Karena ada terang di kota itu. Betul apa tidak? Kalau saya lagi dari bawah, saya mau melihat di Dago Pakar ada kehidupan apa tidak? Lihatnya dari mana? Ada cahaya enggak? Ada terang enggak? Kalau ada terang, berarti kemudian ada orang nih. Betul? Sama seperti kalau mau melihat di Cimbeluit atau di Lembang, ada kehidupan apa tidak? Ada kota apa tidak di situ? Ya, kalau ada terang yang terlihat, pasti ada kehidupan di situ. Ada kota, ada manusia di situ. Betul? Tapi kalau gelap semua, bagaimana bisa tahu bahwa di situ ada terang? Bagaimana bisa tahu di situ ada kehidupan? Nah pertanyaannya begini, yang semuanya gelap itu, apakah berarti tidak ada terang di situ sebetulnya? Kita kan tahu nih, bahwa di Dago Pakar ada kehidupan, ada kota, ada manusia, ada penduduk yang tinggal di sana. Tapi kalau tiba-tiba PLN mati dan semua jadi gelap, kita tetap tahu kan bahwa di situ ada kota, betul nggak? Tapi kita tidak bisa melihat kota itu, betul? Karena apa? Karena terang itu mati, terang itu padam. Itulah kenapa dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang dunia itu tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang dunia adalah identitas pengikut Kristus. Kita tidak di dalam fase untuk berusaha menjadi terang, tapi kita adalah terang.
Yang menarik, saya tahu beberapa dari saudara ada yang suka fotografi, saya dulu juga suka fotografi, bahkan beberapa ada yang menjadikan fotografer sebagai sebuah profesi. Menariknya kata fotograf itu berasal dari dua kata yaitu foto dan graf. Di mana foto itu dalam akar kata bahasa aslinya dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai phos atau phose yang artinya light, artinya terang. Jadi foto itu artinya terang. Ditambah dengan kata graph yang berasal dari kata graphe yang artinya adalah drawing atau writing, menggambar atau menulis. Jadi fotograf itu adalah, atau kalau diterjemahkan secara literal, artinya drawing with light. Menggambar dengan terang. Jadi tidak bisa menggambar tanpa terang. Makanya kalau saudara memotret, saudara perlu terang. Betul apa tidak? Saudara memotret di dalam terang. Kalau semuanya gelap, saudara perlu lampu flash. Betul? Karena untuk menggambar, untuk memotret, untuk melukis, untuk menulis sesuatu yang kita bayangkan melalui fotografi ini, maka kita perlu terang. Sampai sini oke? Dan kalau dulu waktu zaman-zamannya fotografi masih semuanya analog, di mana proses pencetakan foto harus dilakukan di sebuah dark room atau ruang gelap. Nah ini kalau Gen Z udah gak ngerti nih, dark room ini apa ini. Dulu zamannya Om masih manual, ada yang namanya film, roll film. Ada yang 12, ada yang 24, ada yang 36. Kalau sekarang kan enak ya, foto cepret, gak jadi tinggal delete. Kalau dulu zamannya Om, gak bisa, mahal soalnya roll filmnya. Jadi harus mikir betul, ini harus pasti jadi, ini harus pasti jadi. Dan untuk memastikan jadi, saya harus tahu cahayanya cukup apa tidak. Terangnya cukup apa tidak. Karena kalau saya paksakan dalam keadaan gelap, dan kemudian sebetulnya film itu ISO-nya bukan untuk situasi yang sedikit lebih gelap, maka sudah pasti foto saya tidak akan bagus hasilnya. Nah lalu setelah itu untuk tahu hasil fotonya bagus apa tidak, harus masuk ke dalam sebuah ruang gelap, dark room, dan kemudian disitulah terjadi proses pencetakan foto. Jadi fotograf itu memerlukan atau menulis, melukis dengan terang. Memerlukan terang. Tidak bisa sebuah foto dibuat tanpa terang. Nah coba bayangkan gini. Orang percaya pengikut Kristus adalah terang dunia. Bagaimana saudara dan saya melukis kehidupan ini dengan terang? Bagaimana saudara menuliskan kehidupan ini dengan terang? Karena terang di situ merefleksikan siapa sumber dari terang itu di dalam kehidupan kita. Pernah dengar kata imago Dei kan? Image of God. Imajinya Tuhan. Lah itu kan pada waktu bicara tentang foto atau kamu adalah terang dunia. Berarti kamu itu adalah fotonya Tuhan. Waktu Kristus berkata kamu adalah terang dunia. Kamu itu adalah fotoku di dunia ini. Kamu adalah fotoku di dunia ini. Jadi kalau dunia ini mau melihat Kristus, mestinya cukup lihat fotonya aja. Betul apa tidak? Karena kamu adalah terang dunia. Tapi kalau fotonya nggak bagus,
Fotonya tadi ya buram. Bagaimana dunia bisa melihat Kristus? Terang dunia adalah identitas pengikut Kristus. Tapi kan tadi ada persoalan. Katanya kota yang di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Tapi kenyataannya ada yang tersembunyi apa tidak? Ada tadi kalau PLN-nya mati tadi. Nah, Matius 5 ayat 14 sampai 16 di ayat 15 berkata demikian. Kita lanjutkan ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya pelajari gantang ini adalah sebuah tempayan yang kira-kira bisa menampung atau mengukur bulir gandum gitu misalnya ya, untuk berat sampai 8,5 liter atau untuk isi sampai 8,5 liter. Jadi bentuknya cukup dalam dan cukup besar. Makanya dikatakan orang itu tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi kalau kita sudah menyalakan pelita atau orang pada masa itu sudah menyalakan pelita, pelita tujuannya untuk apa sih? Untuk menerangi kan? Sudah dinyalakan, terus ditutupin gantang. Itu perbuatan pintar atau bodoh? Bodoh kan? Untuk apa menyalakan pelita, terus ditutup gantang? Nah kalau itu yang dilakukan oleh semua pemilik rumah di atas gunung tadi, ya gelap. Tapi bukan berarti tidak ada pelita. Betul nggak? Bukan berarti tidak ada lampu. Bukan berarti tidak ada terang. Ada, cuman ditutup gantang. Jadi kan ini kasusnya, kamu adalah terang dunia, identitasnya, tapi kok ditutup gantang? Kalau ditutup gantang, identitas itu jadi tidak kelihatan. Jadi kalau terang dunia adalah identitas pengikut Kristus, maka menerangi dunia adalah peran pengikut Kristus. Kalau identitasnya terang dunia, tapi ditutupin gantang, berarti dia tidak melakukan perannya sebagai terang. Bisa mengerti yang saya maksud? Terang dunia adalah identitas pengikut Kristus. Tetapi menerangi dunia adalah peran pengikut Kristus. Di balik peran ada tanggung jawab. Ya apa tidak? Di balik terang ada komitmen. Kita lanjutkan ayat ke-16. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, let your light shine. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Di depan orang, bukan di bawah gantang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi identitas terang itu dilihat orang, wujudnya apa? Perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik ini bukan untuk membuat dunia memuliakan pengikut Kristus. Makanya dikatakan supaya mereka, dunia itu, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang dunia, identitasmu adalah terang dunia. Kamu adalah fotoku. Itu kalau saya paraphrase sendiri ya. Yang dikatakan Yesus tadi, kamu itu adalah fotoku. Nah peran kamu sebagai fotoku adalah menerangi dunia ini. Melalui apa? Melalui perbuatan baikmu. Supaya apa Tuhan? Ya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu. Terus mereka memuliakan namaku. Itulah peran dari terang. Bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ada yang suka
berkata begini, wah kalau kita lagi nolong orang, lagi ibadah, lagi bersekutu, lagi konseling, lagi melakukan misi sosial, gak usah tuh di foto-foto, pamer-pamer di sosial media. Lu tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya memamerkan itu adalah supaya dunia melihat perbuatan itu sebagai perbuatan yang baik, memberitakan kepada dunia bahwa itu adalah perbuatan baik, dan membuat nama Tuhan dimuliakan, ya lakukan. Tapi kalau dari awal motivasinya sudah, pokoknya saya lakukan ini perbuatan baik, terus saya posting di Instagram untuk menunjukkan identitas saya sudah lakukan, dan kemudian membuat orang, wah Ari luar biasa. Itu namanya tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi apapun metode atau cara yang kita pakai untuk menyatakan terang melalui perbuatan baik kepada banyak orang, prinsipnya adalah terang itu tidak boleh tersembunyi di bawah gantang. Terang itu harus bisa dilihat oleh dunia. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan siapa sang sumber terang itu di dalam kehidupan kita. Karena terang dunia yang dimaksud oleh Kristus ini, yaitu pengikut-pengikutnya, itu tidak bisa tiba-tiba memancarkan terang sendirian. Tidak bisa. Perlu adanya sumber. Jadi identitas sebagai terang dunia yang diperankan oleh pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus di tempat ini? Identitas terang dunia yang diperankan oleh pengikut Kristus dalam wujud perbuatan baik akan membawa dunia mengenal siapa sang sumber terang itu. Karena pengikut Kristus adalah fotonya Tuhan. Fotonya Kristus. Nah lalu di dalam Filipi 2 ayat 13 sampai 15 ini dalam implementasinya Paulus berkata demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi identitas itu dan perbuatan-perbuatan baik itu Allah yang mempersiapkannya di dalam diri kita. Kenapa? Ya karena kamu identitasnya adalah terang. Sama seperti gini, kamu adalah identitasnya pemain timnas Indonesia. Ya kamu harus diperlengkapi dengan kualitas, dengan karakter selayaknya identitas sebagai pemain timnas sepak bola itu. Makanya kalau sudah jadi atlet kan susah tuh makan gorengan di pinggir jalan. Karena itu melekat pada identitas, orang gak bisa lihat itu sebagai perbuatan baik. Atlet kok makan sembarangan. Gak bisa. Terus protes, suka-suka saya dong. Gak bisa. Karena betul Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat rupa. Dan tujuannya manusia melihat rupa itu supaya rupa kita bisa menuntun mereka untuk mengenal Kristus di dalam hidup kita atau melalui hidup kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini yang membuat tidak ada satupun di antara kita yang bisa sombong dan songong. Tetapi karena Allah sudah mempersiapkan itu, kita punya peran, punya tanggung jawab. Betul apa enggak? Makanya kemudian dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa yang perlu dilakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Ya apa yang sudah dipersiapkan Allah itu. Kalau hari ini, mungkin di sini ada banyak volunteer yang melayani. Coba kita cek hati kita. Termasuk yang berkhotbah, cek hati kita. Apakah saya melakukannya dengan keterpaksaan? Apakah saya melakukannya dengan bersungut-sungut? Apakah saya melakukannya dengan berbantah-bantahan? Atau saya melakukannya dengan sebuah kesadaran bahwa ini semua adalah apa yang Tuhan sudah persiapkan di dalam diri saya berkaitan dengan identitas yang melekat pada diri saya sebagai terang
dunia. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga apa? Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itu ada sebuah ilustrasi lampu yang saya tunjukkan kepada saudara. Ada enggak gambarnya? Oh enggak ada gambarnya. Jadi ini, di ruangan ini ada berapa lampu? Enggak usah dihitung satu-satu. Ada banyak lampu ya. Ini ada lampu. Ada banyak lampu di sini ya. Yang saudara bisa hitung, yang memancarkan terang, yang bercahaya, atau yang mati? Yang bercahaya. Karena kalau yang mati mungkin sudah nggak kelihatan. Apalagi ruangannya gelap misalnya. Nah dengan demikian pertanyaannya, hitungan kita jadi nggak akurat dong. Betul nggak? Karena yang ditanya adalah berapa jumlah lampunya. Berarti semua lampu yang terpasang, yang ada di ruangan ini. Ya, tapi karena ada yang mati, kita jadi nggak bisa lihat. Hitungan kita hanya yang menyala. Pertanyaan saya, lampu yang mati atau lampu yang belum menyala itu, apakah berarti dia tidak punya terang? Atau apakah berarti dia bukan lampu? Lampu kalau mati, apakah kemudian identitasnya jadi mobil gitu? Kan enggak. Lampu tetap lampu, tapi mati. Berarti dia tetap punya potensi terang itu. Cuma dia tidak menyala. Nah itu yang dikatakan kalau di zaman dulu pelita itu ditutup gantang. Bukan berarti dia tidak punya potensi terang. Dia adalah terang. Pelita, tapi ketutupan gantang. Nah pertanyaan saya adalah, kok bisa punya potensi terang tapi tidak menyala? Kok bisa terang tapi tidak terlihat oleh orang? Gimana? Tak saudara lihat gambar yang di depan saudara. Itu lampu bohlam ya, lampu meja. Apa faktor penting yang membuat lampu itu menyala? Coba perhatikan gambarnya. Kenapa? Dicolokin. Lampu itu terhubung sama sumber listrik. Betul apa tidak? Gimana caranya membuat lampu ini mati? Cabut aja kabelnya, betul? Nah waktu kita cabut kabelnya, dia terus ganti identitas enggak? Tidak, dia tetap lampu, betul? Tapi mati. Berarti lampu itu, identitas lampu itu tidak berperan. Tidak ada gunanya. Ya apa tidak? Nah karena sebelum bicara soal terang tadi, Yesus bicara soal apa? Perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Garam. Tidak ada gunanya garam kalau nggak asin lagi. Tapi namanya tetap garam kan? Cuman nggak asin. Terus kalau nggak asin diapain? Ya dibuang aja dan diinjak orang. Bagaimana dunia bisa melihat dan menghargai itu sebagai sebuah perbuatan baik? Karena yang punya identitas itu tidak melakukan perannya. Nah untuk bisa melakukan perannya, tadi kan semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah di dalamnya. Betul nggak? Ya tinggal nyolok terus aja sama sumber listriknya. Betul apa tidak? Selama para pengikut Kristus terhubung dengan sumber terang dunia itu, maka terang itu pasti bercahaya. Makanya dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Dulu waktu saya baca ayat ini saya bingung. Kok dibedakan terang dan cahaya? Demikian terangmu bercahaya, berarti ada terang yang belum bercahaya. Yang tadi, yang tertutup tadi. Nah di dunia ini
ada banyak kegelapan. Yang menarik adalah nanti kalau saudara pelajari sendiri, sebelum Yesus bicara tentang perumpamaan garam dan terang ini, Yesus itu lagi bicara tentang tekanan yang ada di dunia. Boleh kita coba ya, kita baca sebentar ya. Saya coba ke Matius 5 ayat yang inilah mulai ayat 10 deh, Matius 5 ayat 10. Saya baca cepat aja. Enggak perlu ditampilkan ayatnya, enggak apa-apa. Saya cuma memberikan konteks pada saudara. Matius 5 ayat 10 begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi lagi bicara tentang potensi penganiayaan. Terus habis itu, kamu itu garam dan terang dunia. Korslet gak saudara? Dia lagi ngajarin tentang, ibaratnya sudah ikut workshop nih ya. Sesi pertama lagi bicara tentang dunia penuh dengan penganiayaan. Dan berbahagialah kamu kalau kamu itu dianiaya. Terus tiba-tiba kamu itu adalah garam dan terang. Berarti ini konteksnya apa? Jadi garam dan terang itu bukan hanya dalam keadaan realitanya baik-baik saja. Tapi sepanjang waktu. Makanya bercahaya tadi sepanjang waktu. Nah, bisakah kita bercahaya dan tetap melakukan perbuatan baik seperti yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah situasi dan musim kehidupan yang tidak ideal buat kita? Tapi kita tidak perlu menjadi terang dalam keadaan seperti itu, karena kita adalah terang. Berarti terang itu tidak tergantung kondisinya. Justru keadaan semakin gelap, terang itu semakin berguna. Betul apa tidak? Nah, di dunia ini banyak kegelapan. Bahkan sejak zaman dulu seperti yang Yesus katakan. Dunia ini penuh dengan penganiayaan. Dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Nah, kamu identitas terang, kamu fotoku. Maka kamu yang akan berperan di dalam kegelapan itu. Tapi melalui apa yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Jangan coba-coba lakukan dengan caramu sendiri. Itu kira-kira kalau saya paraphrase. Jadi generasi ini seharusnya menjadi generasi yang berperan. Bukan generasi yang baperan. Beda ya antara berperan dengan baperan. Kalau baperan apa? Bawa perasaan. Apalagi bawa persoalan. Terang malah bawa persoalan, nambah-nambahin masalah. Bolehlah jadi generasi yang baperan. Asal baperannya apa? Generasi yang bawa perubahan. Nah, generasi yang bawa perubahan adalah generasi yang berperan itu. Berperan sebagai apa? Sebagai terang dunia. Sampai sini sudah belajar sesuatu? Call to action buat saudara semua. Saya mau kasih sebuah keadaan, realitas saat ini. Bahwa ini dari penelitiannya Pastor Mark McClendon, bahwa di dunia ini sedang berlangsung 3 tsunami besar. Saya sebutkan salah satunya saja. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai gerakan ideologi gender. Apa itu gerakan ideologi gender? Yaitu ketika setiap orang atau beberapa orang atas nama hak asasi manusia, atau dengan kata lain menjadikan hak asasi manusia sebagai terang dunianya, menjadikan hak asasi manusia sebagai Tuhan di dalam hidupnya, maka ada beberapa orang yang merasa berhak untuk menentukan jenis kelaminnya sendiri. Itulah kenapa di beberapa sosial media kalau saudara
Perhatikan, ada orang-orang yang tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai he or she, tapi they. Dan bahkan bukan hanya they lagi sekarang, ada yang mendefinisikan dirinya sebagai it. It itu apa berarti? Bisa binatang, bisa barang. Ada orang yang saya waktu itu karena saya pengen tahu sebenarnya alasan dia itu apa sih gitu. Jadi saya ngikutin, sekarang udah gak ngikutin lagi. Udah terlalu semakin liar. Jadi dia percaya bahwa dia itu lahir sebagai kadal. Dan dia merasa berhak menentukan bahwa saya harusnya lahirnya bentuknya gak kayak gini. Harusnya saya lahir bentuknya sebagai kadal. Dan dia kemudian rela mengoperasi tubuhnya, tentunya operasi ilegal, mengeluarkan bermiliar-miliar, dan rela untuk menderita sakit yang luar biasa, demi mengubah dirinya menjadi kadal. Jadi seluruh badannya ditato hitam, terus dia pasang implan sisik, lidahnya dibelah, matanya semua dimerahin, cuping hidungnya dihilangkan, daun telinganya hilang, dan sekarang saya nggak tahu jadi apa enggak, katanya dia lagi merencanakan untuk pasang implan ekor di bagian belakang badannya. Kita harus mengasihi orang seperti itu. Tetapi di saat yang bersamaan, kita adalah terang dunia. Bagaimana bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang seperti itu, tapi tidak kemudian mentoleransi dan berkompromi dengan apa yang menjadi keyakinannya. Karena tadi kan dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu. Dan ujung-ujungnya apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Call to action buat saudara semua. Bagaimana saudara membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan setiap hari. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa pada waktu saudara mengaku percaya, dengan mulut saudara menerima dalam hati saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hari itu Roh Kudus berdiam dalam hidup saudara. Berarti kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita yang tadi ya, memberikan, memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, mana bisa kita tidak punya hubungan dengan Roh Kudus? Betul apa tidak? Tapi memiliki hubungan dengan terhubung adalah dua hal yang berbeda. Saya punya hubungan enggak dengan istri saya? Punya. Tapi bisa jadi di musim-musim tertentu saya tidak terhubung dengan dia. Memiliki hubungan dengan terhubung adalah dua hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara membangun hubungan, keterhubungan yang semakin intim dengan Tuhan setiap hari. Hubungan yang semakin intim itu adalah keterhubungan. Betul nggak? Walaupun memiliki hubungan, statusnya punya hubungan, tetapi kalau jauh, ya tidak terhubung kan gitu. Yang kedua, menurut saudara, lebih mudah bercahaya sendirian atau bercahaya bersama-sama? Kalau tadi terang di atas Cimbeluit tadi, cuman satu rumah yang nyala. Tiap hari satu rumah yang nyala, lama-lama apa yang terjadi? Habislah dia, betul apa tidak? Tapi kalau kemudian menyala bersama-sama, mana yang lebih mudah menurut saudara? Itulah kenapa ada home cell. Itulah kenapa ada komunitas sel dalam hidup saudara. Jadi komunitas sel bukan untuk melimpahkan tanggung jawab terang dunia kepada orang lain, saudara. Tanggung jawab memancarkan cahaya itu sebagai terang dunia adalah tanggung jawab individu. Tapi mari lakukan bersama-sama. Bersama dengan para pengikut Kristus yang lain. Untuk saling membangun, saling memperlengkapi, saling menguatkan. Kalau terangnya sudah mulai redup, sudah mulai ketutup gampang, mulai semangat lagi. Yang ketiga, apa perbuatan baik yang akan selalu saudara kerjakan untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia? Sudah belajar sesuatu?
hari ini? Waktu saya tepat habis, tinggal 4, 3, 2, 1. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas apa yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa kami tidak sekedar menerima khotbah hari ini, menerima firman yang dibagikan hari ini. Hanya kami nikmati untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau firman itu membangun kehidupan kami. Supaya kami semakin bisa bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu Bapak, kami tidak perlu bekerja keras untuk menjadi terang lagi. Karena kami adalah terang dunia. Itu identitas yang melekat bagi kami. Oleh karena itu Bapak, hamba berdoa supaya setiap jemaat di tempat ini, semakin Tuhan berikan kekuatan, semakin Tuhan berikan hikmat, kepandaian, pengertian ilahi, dan mampukan supaya terang itu tidak tertutup di bawah gantang, tapi terang itu bisa bersinar bahkan di tempat yang tinggi, sehingga setiap orang dunia ini bisa melihat terang itu dan melihatnya sebagai perbuatan yang baik, dan mereka memuliakan nama Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan senantiasa dengan komitmen identitas sebagai terang dunia di dalam nama yang kudus itu, dan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama berkata.